Ya, shalom, mempelai-mempelai yang dikasihi Tuhan Yesus, para suami yang diberkati, para istri yang diberkati. Tadi kita sudah menyelesaikan belajar dari kesalahan pada perikop yang ke-5. Maka kita akan masuk pada perikop yang ke-6, yaitu akan memperdalam kembali tentang kebersamaan dengan pasangan dan kebersandaran pada Tuhan. Ya, bukan saja kebersamaan saat kita menetapkan masa-masa pernikahan, tetapi seumur hidup perjalanan pernikahan kita. Ya, ruang belajar bersama kita akan kita lanjutkan dengan pengertian-pengertian begini, saudara. Bahwa jika kita sudah melatih kebersamaan melalui perencanaan-perencanaan demi terciptanya honeymoon berikutnya, maka kita akan banyak belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Kemudian kita mulai memperbincangkan rencana-rencana itu dalam berbagai kesempatan. Jadi pengantin baru bukan lagi menikmati madu yang kemudian akhirnya habis juga, ya. Karena banyak dari mempelai yang kehabisan kadar dopamin yang membuat sukacita. Ya, karena bukan rahasia lagi, saudara. Secara biologis kita tahu bahwa seseorang yang sedang jatuh cinta itu kadar dopamin dalam darahnya itu mengalir sangat tinggi, sehingga membuat terpancing untuk mudah bersukacita, ya. Hormon dopamin itu membuat vasodilatasi, membuat pembuluh darah itu berkembang lebar, kemudian darahnya mengalir lancar. Karena pembuluh darah berkembang, nampak kemerah-merahan, nampak lebih cakep, ya, lebih ganteng, lebih cantik, gitu, saudara. Tetapi ada banyak fakta yang mengatakan begitu menikah, kira-kira rata-rata 6 bulan berikutnya, maka kadar dopamin itu sudah turun mencapai normal kembali. Sehingga akhirnya mulai sensitif, mulai kecewa, melalui gampang terpancing dengan beberapa kesalahan-kesalahan kecil. Maka dengan mengadakan honeymoon kedua, saudara, dikatakan perbincangan kita akan banyak membahas tentang kebersamaan dengan pasangan dan kebersandaran pada Tuhan. Dan jika kebersamaan dengan pasangan, kebersandaran dengan Tuhan itu menjadi buah bibir, ya, sehari-hari, kita perbincangan pada saat kapanpun, saudara. Dan jika buah bibir itu bersih pengandalan akan Tuhan, luar biasa. Rumah tangga kita akan tercipta yang namanya atmosfer rumah tangga yang penuh dengan nuansa rohani. Jadi bersyukurlah, ya. Ini bukan minta, saudara, tetapi bersyukurlah jika Tuhan izinkan banyak ketidakmampuan dalam mengawali pernikahan. Mungkin banyak persoalan, banyak kendala, saudara, dalam hal dana, waktu, dan lain-lain, kesehatan, dan seterusnya, ya. Sehingga waktu menikah yang lalu kita mengalami banyak kendala. Ya, bersyukurlah, saudara. Tentu tidak dimintakan, ya, tetapi bersyukurlah jika mengalami itu semua. Kenapa? Karena justru kita lebih mengandalkan Tuhan. Dan pengandalan akan Tuhan, jika itu kita perbincangkan setiap hari, indah, ya, akan menciptakan atmosfer rumah tangga kita penuh dengan nuansa rohani. Perhatikan, banyak pasangan-pasangan muda yang setelah menikah, mereka abai dengan peran Tuhan. Mereka lebih fokus dengan meniti karir, dengan caranya, dengan kendala-kendala yang ada di tempat pekerjaannya. Bagi yang melayani Tuhan, bagi yang bergerak di bidang pelayanan, mereka sudah mulai disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, ya. Mereka dituntut untuk kembali aktif sebagaimana waktu masih lajang, waktu masih muda, sehingga ada pengertian-pengertian yang salah yang mengatakan rumah tangga jangan membebani kita melayani, ya. Pasangan jangan membebani, jangan mengerem kita untuk lebih lagi giat dan aktif dalam pelayanan. Nah, ada benarnya, tetapi ada banyak juga perlu dikoreksi, saudara, bahwa suami istri sekarang bukan lagi dua, melainkan satu. Sehingga harus ada nilai-nilai kebersamaan dan menciptakan atmosfer dengan nuansa rohani. Dan itu, saudara, akan tercipta jika perbincangan suami istri, ya, kapanpun, dimanapun,
Ya, entah lagi mau tidur, bangun tidur, sarapan, mempersiapkan makan pagi, berjalan tempat pekerja, menjemput dan lain-lain ya. Jika buah bibir berisi pengandalan akan Tuhan di antara suami dan istri, maka akan menciptakan atmosfer rumah tangga penuh dengan nuansa rohani. Dan ini sesuatu yang sehat nanti untuk kehidupan anak-anak kita berikutnya ya. Dan Tuhan pasti berkenan untuk hadir, untuk tinggal dalam rumah tangga kita, dan Dia siap untuk mengubah atau menciptakan ya anggur yang terbaik, mengubah air menjadi anggur. Nah, mengapa perlu planning, saudara ya? Mengapa perlu perencanaan? Perencanaan dalam kebersamaan dan pengandalan akan Tuhan. Mengapa perlu planning? Bukankah selama ini kita lebih menyukai surprise? Wow, surprise gitu ya. Kemudian kita meledakkan beberapa sarana-sarana yang mengagetkan, yang mengejutkan. Ya, ulang tahun surprise, ya ulang tahun pernikahan surprise, ulang tahun kelahiran kita sering melakukan secara surprise. Apapun kita rayakan secara surprise. Boleh-boleh saja, saudara, boleh-boleh saja. Tetapi ada yang lebih penting ya untuk melakukan honeymoon. Belajar dari kesalahan melalui honeymoon. Yaitu apa, saudara? Pentingkan atau fokuskan dengan planning, perencanaan. Karena perencanaan dengan surprise itu jauh berbeda dampaknya. Ya, mulai dari prosesnya itu akan membuat dampaknya akan berbeda. Contohnya ya, surprise. Ini beberapa contoh saja, nanti kita bisa gali lebih dalam. Contohnya surprise atau kejutan, saudara, itu ide bisa dari manapun. Kemudian kita salah seorang diam-diam merencanakan ya, dan di situ pasangan tidak terlibat. Ya, karena kalau pasangan dilibatkan dalam surprise ya nggak surprise, saudara, ya kan? Biasanya pasangan tidak dilibatkan gitu kan. Kemudian mempersiapkan kejutan dan biaya dilakukan sendiri atau melibatkan teman atau sahabat. Sekali lagi, pasangan tidak terlibat ya. Kemudian surprise atau kejutan yang ketiga, komunikasi hanya dengan tim, bukan dengan pasangan. Jadi ini menciptakan supaya pasangan tidak tahu ya, tahu-tahu nanti terkejut gitu. Targetnya pasangan sangat terkejut. Nah, ini targetnya, saudara ya. Surprise akan berhasil ya jika pasangan tidak tahu sebelumnya dan terkejut. Kemudian surprise atau kejutan, proses persiapan menjadi buah bibir bersama, tapi pasangan dan teman-teman, maksudnya pasangan yang melakukan surprise itu dan teman-temannya, bukan dengan pasangannya ya. Kemudian berikutnya surprise atau kejutan ya, kesan terhadap pasangan relatif umumnya sebentar, habis blar gitu ya, sebentar terkesan, bisa saja mewek, nangis gitu ya, tapi hanya sebentar seringkali, terus sudah tidak berkesan kembali ya. Dan kesan-kesan teman itu memang agak lama ya, teman, tapi untuk teman-teman tertentu saja. Dampak terhadap pasangan kesannya kurang panjang, umumnya begitu. Ya, karena setelah lewat hari, lewat minggu, lewat bulan, keterkejutan itu sudah agak-agak dilupakan. Ya, mungkin yang masih bersisa adalah kadonya, ya, buah tangannya dan lain-lain. Nah, bedakan dengan planning, saudara. Ya, bedakan dengan perencanaan. Dikatakan begini, penggalian ide bersama-sama dengan pasangan, merencanakan dalam persetujuan bersama. Wow, dari sejak awal, saudara, saat menggali ide itu udah bersama-sama. Alangkah indahnya, ya, sudah bersama-sama. Dan inilah targetnya, saudara, menciptakan kebersamaan. Setelah itu nanti baru pengandalan akan Tuhan. Manfaat planning atau perencanaan ya, mempersiapkan segala sesuatunya bersama dengan pasangan. Wah, ini sesuatu yang harusnya menjadi target ya. Apa-apa bersama. Kan dengan pasangan bukan lagi dua, melainkan satu. Mau bikin kejutan, ntar dulu ya. Lihat dulu pentingnya atau manfaat lain dari planning atau perencanaan ya. Kemudian berikutnya, menjaga untuk membangun komunikasi dengan pasangan. Wah, ini saudara ya,
Jadi ketika kita merencanakan honeymoon untuk katakanlah di tahun depan gitu saudara, maka sepanjang tahun ini kita akan sanggup menjaga hubungan atau membangun komunikasi dengan pasangan dengan lebih baik. Karena kan tahun depan atau katakanlah semester depan kita akan bersama-sama pergi. Jadi kita jaga sekarang ya supaya mampu mengatasi konflik-konflik yang ada. Target ya planning tercapai dan semuanya happy. Wow, jadi masing-masing baik suami maupun istri punya target bersama, planningnya tercapai dan dua-duanya happy. Berikutnya manfaat planning atau perencanaan. Masa persiapan mematangkan hubungan dengan pasangan sehingga menjadi terampil berkomunikasi. Kesan bersama pasangan, kenangannya yang lama, saudara, lama ya. Karena nanti begitu honeymoon dicocokin dengan planning yang gak sesuai yang sesuai disyukuri, yang gak sesuai diedit, mulai diperbincangan kembali, lama saudara ya. Kesan itu akan bertahan lama, bahkan akan menghidupi komitmen-komitmen yang baru. Wah, kita udah merencanakan ini ternyata gak sesuai, jadi nanti itulah saudara yang akan membuat pernikahan kita semakin diperkaya dengan komitmen-komitmen baru demi kebersamaan. Ya, jadi bukan salah melakukan surprise, saudara. Ya, untuk merayakan ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, ulang tahun menembak. Wow, anak-anak generasi sekarang ulang tahunnya macam-macam, saudara. Ya, ulang tahun jadian. Boleh-boleh saja melakukan surprise, tetapi alangkah indahnya jika semua itu direncanakan dalam kebersamaan. Karena proses perencanaan akan membuat kita terampil untuk menggalang kebersamaan dan pengandalan akan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati pernikahan dan rumah tangga kita semua. God bless.